Sosok Gubernur DKI Jakarta tidak lepas dari seorang Anies Baswedan yang selalu mendapat perhatian publik dalam setiap langkah penyelesaian masalah yang ada di ibu kota. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam memimpin ibu kota merupakan hal yang menarik bagi saya untuk dianalisis. Seperti yang diketahui, daerah khusus ibu kota Jakarta merupakan wilayah otonomi khusus karena statusnya sebagai ibu kota negara Indonesia yang membuat gerak-geriknya menjadi pusat perhatian masyarakat. Sosok Gubernur DKI Jakarta tidak lepas dari seorang Anies Baswedan yang selalu mendapat perhatian publik dalam setiap langkah penyelesaian masalah yang ada di ibu kota. Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam memimpin ibu kota merupakan hal yang menarik bagi saya untuk dianalisis. Seperti yang diketahui, daerah khusus ibu kota Jakarta merupakan wilayah otonomi khusus karena statusnya sebagai ibu kota negara Indonesia yang membuat gerak-geriknya menjadi pusat perhatian masyarakat. Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sampai hari ini kita belum tahu akan selesai sampai kapan. Saat awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, pendekatan kepemimpinan yang Anies terapkan. Berbicara soal pendekatan kepemimpinan yang Anies terapkan kepada masyarakat DKI Jakarta, ada dua pendekatan yang Anies terapkan. Pendekatan pertama yakni integrative approach atau pendekatan integrasi yang mana ia menggunakan metode behavioral yang membuktikan bahwa ia berhasil menutup beberapa tempat prostitusi di ibu kota dan juga proses pencabutan izin tanpa peringatan tertulis yang juga dilakukan 1 hingga 3 tahap. Anies menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan dalam pendirian usaha harus ditutup. Pendekatan kedua yang diterapkan Anies adalah situational approach atau pendekatan situasional yang mana dalam menangani kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini Anies menggunakan pendekatan ini. Anies tidak semata-mata menerapkan lokal lockdown untuk mengantisipasi persebaran wabah ini karena masih banyak masyarakat yang masih memerlukan pendapatan untuk hidupnya dan tidak bisa work from home, WFH, atau bekerja dari rumah karena keterbatasan keadaan. Tipe dan gaya kepemimpinan sosok Anies. Gubernur DKI Jakarta saat ini dapat dikatakan memiliki karakter yang cerdas dan penuh dengan gagasan cemerlang untuk membangun ibu kota Jakarta, namun hal ini tidak menjauhkannya dari banyak kritikan yang dilayangkan dari masyarakat. Berdasarkan teori Kippenberger, 2002, mengenai faktor gaya kepemimpinan secara empiris, hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan yang kerap dipertanyakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Seperti ada beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ini terhadap daerah yang ia pimpin mencakup revitalisasi trotoar, kartu kesejahteraan, pembuatan taman, peningkatan penggunaan transportasi umum, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan tipe dan gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Gary Yukel, 2013, sosok Anies Baswedan merupakan seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan partisipatif karena ia selalu mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam membenahi DKI Jakarta ini. Perubahan dalam organisasi dan kepemimpinan Anies. Dalam menjalankan perannya sebagai seorang gubernur, Anies juga menerapkan 4 kriteria kepemimpinan yang visioner yang dikemukakan oleh Burt Nanus. Pertama, dilihat dari komunikasi yang baik. Di sini Anies merupakan orang yang memiliki kelebihan dalam berkomunikasi termasuk berkomunikasi bersama bawahannya dalam memimpin. Kedua, memahami lingkungan luar yang mana Anies dalam hal ini berupaya memperhatikan lingkungan luar organisasi.
Ketiga, Anies memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan masyarakatnya. Lalu kriteria yang terakhir adalah keterlibatan pemimpin dalam organisasi. Dalam hal ini, Anies telah menginterpretasikannya dengan mengawasi timnya untuk mengetahui situasi kinerja dalam organisasi. Dilihat dari teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan seorang Anies Baswedan ini cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para jajaran dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi suatu gaya kepemimpinan tentunya sangat dipengaruhi oleh individu yang memimpin untuk menentukan arah organisasi atau sebuah kota yang dipimpin, terlebih dalam menentukan setiap kebijakan yang dibuat. Setiap pemimpin yang memimpin pemerintahan baik dari tingkat pusat maupun daerah tentunya memiliki gaya kepemimpinannya, salah satunya adalah Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, pro dan kontra pun ramai diperbincangkan soal kinerja sang gubernur. Bahkan belakangan yang jadi sorotan adalah anggaran DKI Jakarta yang banyak pihak menilainya tidak wajar. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan Anies? Visi Jakarta sebagai sebuah ibu kota, kita ingin kota yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua, kata Anies. Maka kita menerjemahkan visi ini menjadi kerangka kerja di pemerintah. Bagaimana Pemprov DKI memfasilitasi keterlibatan warganya, tutur Anies. Kami bersyukur telah ada diterbitkan Perpres No. 16/2018 tentang pengadaan barang, jasa yang di dalamnya memberikan peluang untuk mengajak warga melalui swakelola tipe 3 dan 4. Jika selama ini pemerintah melaksanakan sendiri program-programnya dan warga menunggu dilayani saja, Siti 1.0, sekarang kami bisa mengajak warga menjadi mitra pemerintah, bersama-sama menyelesaikan masalah kotanya. Ini yang kita sebut sebagai Siti 4.0. Prinsip keterlibatan publik ini kita jalankan dalam integrasi transportasi publik di Jakarta. Kita ingin menghubungkan seluruh Jakarta, 90%, tiap 500 meter dari manapun kita berada akan ada halte kendaraan umum, imbuh Anies dalam laman Facebooknya. Kalau Pemprov mengerjakan itu sendiri, sambung Anies, maka harus membeli ribuan bus baru. Tapi yang dilakukan, lanjut Anies, adalah undang semua operator kendaraan umum, menyusun bersama sebuah kolaborasi, operator-operator itu masuk ke e-katalog. Kita membayar jasa mereka per kilometer. Contoh berikutnya pemberian makanan tambahan anak sekolah, PMTAS. Selama ini rata-rata 30% anak-anak kita masuk sekolah tanpa sarapan pagi, padahal asupan gizi di pagi hari sangat menentukan kemampuan menyerap pelajaran. Sejak tahun 2018 Pemprov DKI bekerja sama dengan Komite Sekolah dan Orang Tua melalui pengadaan swakelola tipe 4. Kami yang menyediakan anggarannya, para ibu-ibu, orang tua murid yang memasak sarapan, dengan menu yang gizinya diawasi Dinkes DKI. Anies pun menambahkan, kalau orang tua yang memasak sendiri, tentu mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kini PMTAS sudah memberikan sarapan pagi untuk 35.000 anak sekolah di Jakarta setiap pagi. Itulah beberapa contoh yang telah kami kerjakan di DKI Jakarta. Masyarakat yang selama ini hanya menjadi penonton pembangunan, kita ajak untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Dalam jangka panjang mereka juga akan turut merawat hasil pembangunan kotanya. Kita terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa,
Tercatat di LKPP ada 17 katalog dengan 4.857 item, lalu di e-order kita juga telah terdaftar 14.000 UMKM sebagai bagian dari pengembangan kewirausahaan terpadu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal pandangannya tentang kritik. Dia tidak masalah tidak disukai asalkan dibantu mengatasi masalah Jakarta. Masih banyak mengungkapkan, dengan kata-kata, gambar, visual yang bisa jadi tidak bikin nyaman tapi dari awal, saya sering mengatakan, kata Anies dalam video di akun YouTube-nya, makna, rasa, dan asa dari dekat. Saya tidak meminta Anda untuk menyukai saya, tapi saya minta Anda untuk membantu Jakarta. Dalam kondisi sebelum COVID itu, hari ini sama, ujar Anies. Saya minta Anda untuk membantu semua kegiatan yang bisa menyelamatkan setiap nyawa ada di Jakarta, dengan atau menyukai saya. Karena itu, suka tidak suka, bukan faktor penting. Yang penting adalah warga di Jakarta, warga di Indonesia selamat, kata Anies. Sebuah video yang menyatakan lawas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kata-kata merupakan hal yang lebih penting dibandingkan kerja dan karya, viral di media sosial. Video Anies Baswedan menyebut kata-kata lebih penting dibanding kerja itu viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard, 8, seperti dilihat pada Senin 16 Mei 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen menyebut video unggahannya itu merupakan tanggapan dari seorang pemuda NTT. Adapun dari sang pemuda NTT itu, dirinya tampak tak terkejut dengan pernyataan Anies yang menyebut kata sebagai komponen paling penting di atas kerja dan karya. Anies bodohi rakyat dengan kata-kata, ini tanggapan pemuda NTT, cuit netizen Ronald Lampard, 8. Dilihat dari video itu, awalnya pemuda NTT meminta publik untuk melihat tayangan pernyataan lawas Anies Baswedan tentang kata-kata. Mungkin pernyataan ini sudah lama tapi kembali viral di media sosial, dan sebenarnya beta tidak mau tanggapi, tapi setelah beta pikir ada baiknya beta tanggapi agar jangan ada pembodohan dari pejabat kita rakyat. Sebelum lanjut, ada baiknya simak pernyataan dari Pak Anies Baswedan, ujar pemuda NTT itu. Selanjutnya muncul tayangan lawas Anies Baswedan di mana Gubernur DKI itu membeberkan 3 komponen penting dalam berbangsa. Dari ketiga komponen penting itu, menurut Anies, kata-kata dan gagasan merupakan hal yang lebih penting di atas kerja dan karya. Kalau kita berbangsa ada 3 komponen, satu adalah kerja, karya. Di atasnya ada namanya kata-kata, di atas kata-kata ada gagasan, tulisnya. Akan tetapi, lanjut Anies, hari ini masyarakat hanya menganggap kerja dan karya saja yang penting. Sementara kata-kata sama sekali tak dianggap penting. Hari ini yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Kata-kata dianggap tidak penting, gagasan tidak dibuat, tuturnya. Menurut Anies Baswedan, jika kerja dan karya dianggap lebih penting daripada kata-kata maka bangsa akan berjalan tanpa arah. Apa yang terjadi? Maka kita seperti berjalan tanpa memegang kompas, tanpa memegang arah, karena gagasan tak muncul, kata-kata tak hadir, ujarnya. Beberapa contoh hasil kerja Anies Baswedan di 4 bidang, yaitu pembangunan transportasi umum, pendidikan, penanganan COVID-19, dan kesehatan.